Jadi tidak mungkin ada nama belakang yang lain kecuali kalau dilanggar, ya. Dan tentu keturunannya mengikuti keturunan suami, karena suamilah yang memberi identitas dan nama bagi keluarganya. Itu sebabnya dalam hukum Israel disebutkan berbagai peraturan untuk melindungi kelangsungan keluarga. Tercatat dalam Imamat 25 ayat 47 sampai 49, Yeremia 32 ayat 68. Rut pasal 2 34, ya. Nah, suami PL juga mempunyai fungsi sebagai imam bagi keluarganya. Ia diharapkan memimpin seluruh keluarganya dan mengikuti perayaan-perayaan agama Yahudi. Seluruh tanggung jawab pendidikan anak-anak, khususnya anak laki-laki, juga ada di tangannya. Gambaran yang saya mau kasih tahu bahwa bagaimana Abraham mencari jodoh buat Ishak itu, ya. Itu begitu jauh, dia harus minta dia punya ajudan untuk berjalan mencari, mendatangi keluarga. Saya berharap bisa diikuti, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin sedikit Pak. Silakan. Mungkin yang dimaksud Bapak tadi tentang di mana suami itu memiliki otoritas paling tertinggi di dalam keluarga begitu ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, Tapi, sekalipun dia memiliki otoritas, ya. dia juga harus punya status sebagai imam. Artinya di sini bukan otoritas oleh karena keegoan yang liar pada diri manusia itu, tetapi dia juga harus memiliki jiwa keimaman, ya. Iya Pak. Artinya dia harus banyak mengerti tentang Taurat. Nah, dalam hal ini begitu. Iya Pak. Tapi yang saya maksud bagi Indonesia ini kan beraneka ragam suku bangsa Pak. Salah satu contohnya seperti di Padang, itu kan yang lebih dominan itu istri begitu Pak. Nah, salah satu contoh yang lebih maraknya juga Pak untuk di zaman globalisasi ini, banyak suami yang nganggur, istri yang kerja gitu Pak. Nah, terus di rumah jadi kebalik, otoritasnya itu lebih besar di istri. Bagaimana kita sebagai laki-laki menyikapinya Pak? Nah, jadi kita kalau mengalami satu masalah, apakah itu konteksnya apa saja, dalam hal ini kita bicara tentang keluarga, ya. Berarti kita mengacu pada perjanjian lama, zaman itu budaya yang mengikat mereka, bukan kebetulan, ini memang sudah ditentukan oleh Allah, ya, bahwa bangsa Israel ini mempunyai satu adat istiadat yang cukup kental, meliputi perjalanan kehidupan mereka, di mana suami itu memang mempunyai hak penuh, dan bahkan dia dianggap sebagai tuan, dan otomatis istri harus tunduk. Nah, dasar itu dari mana? Ya dari Taurat, dari firman Tuhan. Nah, kalau seandainya pertanyaan seperti demikian, maka kembali kepada budaya-budaya lokal itu berkembang. Kalau di Padang kebalik kalau saya tahu. Nah, kita perlu tahu bahwa di samping budaya begitu penting di dalam sejarah perjalanan keilahian Allah dalam rencananya, begitu juga dalam sejarah perkembangan umat manusia. Tetapi kita harus letakkan firman Tuhan itu di atas daripada adat istiadat. Mengapa demikian? Memang kita tahu adat istiadat ini lebih utama kalau berbicara tentang agama. Namun pencipta itu lebih duluan ada daripada budaya itu. Sehingga kita berpatokan kepada pencipta punya ketetapan. Jadi saya ulang sekali lagi, ya, kita kembali kepada pelajaran yang ditetapkan oleh sang pencipta. Nah, oleh sebab itu sebelum ada pertanyaan lagi atau nanti mendengarkan materi yang saya sampaikan, kita harus punya satu pendahuluan, ya. Tujuannya supaya apabila kita bertanya masalah yang kita bahas bersama ini, kita harus kembali kepada pendahuluan kita, yaitu memiliki suatu pandangan yang benar dan bertanggung jawab. Kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang penting, antara lain presuposisi adalah
suatu peranggapan yang menjadi prinsip dasar dalam kita mempelajari sesuatu. Umumnya orang menyebut ini dengan istilah lain seperti asumsi atau hipotesis. Tetapi peranggapan ini bukan sembarangan peranggapan, namun hasil dari suatu studi yang holistik, komprehensif, dan integrated dari Alkitab. Kemudian epistemologi, suatu pernyataan untuk menyatakan suatu pengetahuan atau pandangan akan kebenaran, harus menggunakan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan suatu pernyataan akan suatu kebenaran, baru benar-benar dapat dipercaya dan terbukti kebenarannya secara absolut bila yang menyatakan itu adalah bersumber atau berasal dari Allah dan telah diwahyukan secara tertulis dalam firman-Nya, yaitu Alkitab, sebagai standar menilai segala sesuatu termasuk seluruh karyanya dalam alam semesta dari alfa sampai omega. Biblikalogi, logika manusia yang terbatas, relatif dan terpolusi oleh dosa, harus berdasarkan pada standar yang mutlak benar. Jika tidak, logika manusia akan dapat membawa manusia pada kesesatan berpikir atau pandangan yang relatif. Kemudian paradigma. Semua hal di atas akan mempengaruhi cara sudut pandang atau kacamata yang dipakai terhadap sesuatu keberadaan yang dinyatakan. Contohnya Christian worldview adalah cara pandang melihat dunia dari sudut pandang iman Kristen. Nah, sampai demikian saya mau kalian renungkan ini apa yang saya kasih catatan, baca, supaya jikalau Anda mau bertanya, mau berbicara, bukan hanya di kelas ini, di dalam segala aspek kehidupan kalian, kalian harus berdasarkan ini. Jikalau tidak, nanti harus dipertanggungjawabkan. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi tentang budaya perkawinan di dalam keluarga di setiap bangsa atau di setiap daerah yang memiliki budaya, kita harus kembali kepada apa yang tadi dicatat, yaitu yang tercatat pada Alkitab, yang sifatnya kebenaran absolut. Sebab kita percaya Alkitab itu diilhamkan. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu diilhamkan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu, jikalau ada pertanyaan atau ada suatu permasalahan yang perlu kita jawab, kita harus kembali kepada Bible atau Alkitab. Oke, saya lanjut ya. Kita sampai kepada poin istri ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan tadi? Tidak, Pak. Lanjut di poin istri, Pak. Ya, sekalipun kelihatannya tanggung jawab suami lebih besar, namun tidak berarti bahwa istri PL atau perjanjian lama ini pasif. Kalau kita lihat di dalam Amsal itu ya, khususnya itu Amsal ayat 10 ke bawah, itu menceritakan tentang bagaimana sikap dan tindak tanduk tanggung jawab daripada seorang istri pada zaman itu. Menceritakan secara panjang lebar tentang tugas-tugas seorang istri yang berbudi dan ideal. Dari tugas yang begitu banyak itu, tugas utama istri adalah untuk menghasilkan keturunan. Itu tugas utama. Itu sebabnya disebut penolong. Ya, konteks dalam Alkitab istri juga itu dikatakan penolong. Tapi itu bukan berarti tugas satu-satunya. Dari Amsal 31 boleh dibaca ayat 10 aja ke bawah itu nanti akan nampak ya. Dapat diambil kesimpulan bahwa istri PL tidak hanya melakukan tugas yang sehubungan dengan anak-anak dan rumah saja. Alkitab pada dasarnya memberikan tanggung jawab yang besar juga istri PL untuk menguasai bidang-bidang lain di luar rumahnya. Nah, ini nanti akan menjawab pertanyaan Anda tadi itu. Dalam peristiwa-peristiwa khusus PL juga mencatat istri-istri menjalankan tugas yang tidak lazim dilakukan dalam budaya Israel. Ya kan? Kalau di Padang istri beli
kalau mau nikah, terus kemudian, tapi kalau di Israel ini, ya, mereka memimpin perang. Ini bukan perang mulut antara ibu sama tetangga sebelah sama ibu, bukan. Ini perang, benar-benar perang. Nah, itu yang dimaksud dalam Alkitab itu Deborah, ya. Miriam itu juga seorang pemimpin, bisa disebut seorang nabi pada zaman itu. Miriam ini siapa, saudara? Saya ingin ada jawaban cepat. Siapa? Halo? Saudaranya Musa dengan Harun, Pak. 10. Nah, satu lagi pertanyaan, saya ingin tahu, mengerti firman Tuhan apa tidak. Itu 3 orang yang mana yang paling tua? Harun. Nah, ada lagi? Oh, Miriam. Nah, itu. Jadi kalau baca firman tidak ngelotok, tidak tahu, itu pertanyaan yang sederhana itu. Siapa paling tua? Haleluya. Ya? Miriam paling tua. Ya. Ya, kita lanjut. Bertindak untuk suami Abigail, ya, dan lain-lain. Dalam perkawinan Yahudi, istri dengan kerelaan menundukkan diri di bawah suaminya dan mengambil kedudukan sebagai penolong. Itu Kejadian 2 ayat 18. Nah, coba salah satu baca Kejadian 2 ayat 18. Kita lihat itu konteks penolong itu tadi yang dikatakan. Silakan. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Ya. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi secara jasmani perempuan itu adalah penolong. Secara rohani, Roh Kudus itu adalah penolong. Jadi kalian perempuan jangan terlalu merasa rendah atau jangan merasa punya batasan dalam tanggung jawab. Kalian itu adalah penolong. Kalau penolong tentu lebih kuat daripada yang ditolong, kan? Amin. Ya, ya. Jadi walaupun lemah kelihatannya secara fisik, tetapi Alkitab mengatakan perempuan itu adalah penolong. Nah, berarti kalau ada kata penolong, ada yang ditolong. Siapa yang ditolong? Ya laki-laki itu kan tidak bisa mengeluarkan bayi dari dia punya kemaluan, kecuali yang perempuan. Nah itu penolong utama. Dan selanjutnya ya, kita masuk pada poin ketiga. Anak-anak adalah berkat dari Tuhan, buah yang diharapkan dari perkawinan. Itu sebabnya keluarga PL selalu mengharapkan sebuah keluarga yang besar. Merupakan suatu duka cita dan aib. Jadi artinya di sini bagi keluarga PL ini dalam konteks orang Israel ini, mereka punya kebanggaan jika banyak anak. Tetapi jika tidak punya anak, itu kelihatannya seperti hal yang sangat hampir bisa dikatakan kayak terkutuk begitu ya. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat bagaimana peristiwa para perempuan atau ibu pada zaman itu mengalami satu problem yang sangat berat dialami sebagai sosok seorang perempuan atau ibu, itu Hana dan Sarah. Sarah istri Abraham itu walaupun dia sudah dapat satu ketetapan dari Allah, janji yang tidak pernah berubah, namun dia harus tunggu 25 tahun baru dia bisa punya anak. Dan kemudian kalau kita tahu tentang punya anak atau tidak punya anak pada zaman itu kita bisa lihat lebih dalam pada si Lea dengan Rahel. Kompetisi bagaimana caranya bisa mendapatkan anak itu. Kemudian Hana ini, saya lari ke konteks orang lain, Hana ya. Hana ini kan dia punya suami itu Elkana. Elkana ini punya istri 2. Penina juga 1. Ya kan? Nah, tambah ayat di dalam situ tuh. Di Sarah itu tentu kejadian. Ya, bisa lihat di konteks Abraham. Waktu janji Allah itu. Terus kalau Hana itu 1 Samuel 1 ayat 8. 1 Samuel 1 ayat 22. Itu salah satu saja dari bagian cuplikan cerita mereka tentang pergumulan bagaimana memiliki anak, dan kemudian kita kembali kepada konteks diktat ini
bagaimana perempuan di zaman itu sangat berperan, ya. Tidak cuma laki-laki. Jadi dia memelihara anak itu sampai umur-umur 3-5 tahun begitu, lantas dia menyerahkan bapaknya melanjutkan lebih dominan mendidik, ya. Nah, balik diktatnya 1 lembar, saya lanjut. Anak dalam PL diterima sebagai anggota masyarakat Israel secara penuh. Oleh karena itu, tanggung jawab memelihara dan mendidik mereka adalah tugas tanggung jawab masyarakat. Selain tentu saja keluarganya, dalam Ulangan 6 ayat 4-9 merupakan perintah langsung dari Tuhan akan pentingnya pendidikan anak. Untuk itu yang harus diperhatikan adalah orang tua yang mengasihi Tuhan. Nah, itu tadi kalau kita bahas sebelumnya itu ya, selain dia tuan, dia harus juga imam ya perannya. Maka orang tua yang mengasihi Tuhan itu diwajibkan dan menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, menjadi teladan bagi anak-anaknya. Khususnya di Ulangan itu, ayat 4-6 itu ayat paling top itu. Dan itu jika Anda memiliki iman yang kuat, dan Anda terapi itu dalam kehidupan keluarga, itu anak pasti bertumbuh itu. Dan yang bertumbuh itu bukan karena kerja Anda, tapi memang firman yang hidup yang menggerakkan iman anak itu. Kelanjutan firman Tuhan harus menjadi percakapan utama dan keluarga supaya tertanam dalam diri anak-anak. Ayat 7 ya. Firman Tuhan harus dilahirkan dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, ini pelajaran sekalian kita dengar, namun kita perlu juga renungkan apakah kita ini dalam kehidupan berkeluarga, apakah di meja makan, apakah di ruang tamu, apakah di perjalanan di mobil, atau perjalanan di angkot bersama keluarga, kita cerita firman apa tidak? Saya berani jawab bahwa tidak. Ada banyak faktor membuat tidak, ya. Tapi kita harus ingat, yaitu tadi proposisi yang perlu kita catat tadi sebelumnya itu. Kita harus melakukan itu. Dan kita harus berbicara tentang firman sama anak-anak kita. Di mana saja kita berada. Dia mau muka cembetut, kita dengan panjang sabar, buat supaya dia menarik tentang firman itu. Jadi kalau sama anak itu, saya punya anak itu saya ajari firman Tuhan itu. Bahkan saya ikat dengan satu disiplin untuk bukan belajar saja, tapi coba berkarya buat Tuhan. Mungkin dalam sisi bernyanyi begitu. Jadi saya bukan promosi, tetapi dalam konteks ini sangat esensi memang seperti itu. Kita sebagai orang tua berusaha, tetapi biar nanti Tuhan yang berkehendak dalam anak-anak itu. Tapi kalau cerita saja tidak mau, bagaimana bisa? Yang dia dengar cuma kita punya pertengkaran saja sebagai suami istri. Lantas kita punya anak jadi bagaimana ya? Musa itu dia menceritakan sebelum dia mati kepada kedua anaknya laki-laki itu tentang segala perjalanan hidupnya. Itu perlu kita tahu. Firman Tuhan harus menjadi percakapan utama dalam keluarga. Nah, kalau seandainya ketetapan seperti demikian, maka tidak ada jalan lain. Kita harus berumah tangga sama yang beriman sama-sama kita. Kalau tidak, mana bisa cerita. Kan begitu ya. Ini penting, sederhana ceritanya kayak menggelikan, lucu-lucu, tetapi ini serius. Jangan main-main. Firman Tuhan harus dilahirkan dalam tingkah laku sehari-hari. Ya. Ya, seberapa Anda hafal itu cerita tentang firman? Ada baik kalau kalian hafal Amsal itu. Nah, jadi bisa kasih tahu anak itu 1 hari 2 ayat, ingat nah ini yang ngomong Tuhan. Sederhana saja. Ya, supaya nanti dia di luar ketemu sama dia punya kekasih, cantik, terpengaruh, tapi dia punya fondasi iman sudah kuat tentang firman. Itu penting. Saya lanjut. Anak laki-laki dalam keluarga Yahudi adalah tumpuan harapan bagi pemeliharaan masa tua orang tuanya.
Nah, ini kita bisa lihat di mana peristiwa waktu kapan ini. Waktu Abraham itu kan memiliki anak Ishak. Tapi didahului anaknya bernama Ismail. Sekalipun peristiwa itu mengakibatkan perpisahan antara Ismail dan Ishak, tapi dicatat dalam firman Tuhan. Waktu Abraham mati, mereka berdua berusaha untuk berjumpa dan kembali untuk mengkebumikan bapaknya. Ya, itu. Anak laki-laki dalam keluarga Yahudi adalah tumpuan harapan bagi pemeliharaan masa tua orang tuanya. Terbukti itu. Yaitu supaya mereka mendapat penguburan yang layak. Anak sulung dalam keluarga Yahudi, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat tempat yang istimewa. Sepanjang hidupnya ia akan dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar atas tindakannya dan tindakan saudara-saudaranya yang lain. Apabila orang tuanya mati, anak sulung akan mendapat bagian warisan 2 kali lipat. Jika ayahnya tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuan akan mewarisi seluruh harta ayahnya jika, nah ini ada kata jika, ia menikah dengan kaum keluarganya sendiri. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa tetangga Israel, anak perempuan Yahudi mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik. Nah, artinya pembagian ahli waris itu kalau kita lihat tentu lebih baik pembagian Yahudi punya aturan. Begitu ya maksudnya ya. Anak perempuan Yahudi diizinkan menikah sesudah usia 12 tahun. Ini kata 12 tahun kadang-kadang membuat kita kaget ya. Terutama ibu-ibu itu. Anak perempuan saya 12 tahun sudah mau dikasih nikah. Tapi kalau budaya mereka 12 tahun ini menunjukkan sesuatu pematangan dalam pengertian hukum Taurat. Di mana di Alkitab dikatakan itu? Yaitu Yesus 12 tahun itu dia berdebat firman di Bait Allah. Yesus itu orang Yahudi. Itu menandakan bahwa pada umumnya mereka pada saat itu anak 12 tahun sudah pasti pakem dalam firman. Ini PR buat kita sebagai orang tua ya. Dan saya sangat berharap Tuhan berikan saya kemampuan untuk mendidik anak saya dalam konteks ini. Nah, pada usia itu diharapkan ia telah mempelajari semua kecakapan, mengurus rumah tangga, dan bagaimana menjadi istri dan ibu yang baik. Sebelum menikah, maka ayahnya memiliki hak penuh atas putrinya. Ayah jugalah yang bertanggung jawab mencarikan suami bagi putrinya. Sesudah menikah, maka ibu mertuanya akan mengambil alih pendidikan selanjutnya. Apabila karena sesuatu hal suaminya mati, maka ia akan dinikahkan dengan saudara laki-laki dari suaminya untuk menyelamatkan garis keturunan keluarganya. Namun jika suaminya tidak memiliki saudara laki-laki lain yang dapat menikahinya, maka seringkali ia akan kembali ke rumah ayahnya lagi. Nah ini kalau lihat konteks ini ada juga di Alkitab itu. Naomi itu kan, sama Ruth, masih ingat ya? Itu Naomi itu punya mantu, anaknya kan 2 laki meninggal. Istrinya 2 itu ya disuruh pulang kan? Pulanglah kalian karena anak saya sudah mati. Ngapain ikut saya? Nah, itu budaya itu. Nah, kembali kepada yang disuruh pulang, kalau tidak mau ya enggak apa-apa, tetapi perintah budaya tetap dijalani. Saya berharap ini pembicaraan ini bisa nyangkut ya. Iya, Pak. Nah, ya, makanya kita harus punya kerinduan untuk mengerti firman Tuhan. Tidak usah letterlek sampai titik koma, tetapi dia punya batang tubuh itu minimal kita sudah ngerti. Kalau dengar khotbah pendeta ngomong ini, oh ini yang dia maksud ini. Oh ini, nah begitu. Itu minimal ya. Nah kita masuk poin B. Strata dalam masyarakat PL. Sekalipun tidak ditonjolkan ada perbedaan kelas-kelas dalam masyarakat PL, khususnya setelah zaman kerajaan terbentuk, perbedaan antara mereka yang kaya dan miskin menjadi sangat nyata. Beberapa orang mendapat penghasilan dari tanah yang berlebihan dan akhirnya menjadi kaya. Tapi ada juga yang karena melakukan praktek-praktek yang tidak adil sehingga menekan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga mereka yang tidak diuntungkan menjadi miskin. Berikut ini adalah perbedaan strata dalam masyarakat PL secara umum.
Satu, kelompok masyarakat yang berpengaruh. Mereka adalah para tua-tua agama dan kepala rumah tangga setelah zaman kerajaan muncul kelompok yang disebut sebagai para pemuka, yaitu pembantu-pembantu raja dan juga para pahlawan. Penduduk asli setempat, mereka yang memiliki tanah dan tinggal sebagai penduduk asli di Palestina. Ketiga, penduduk asing, mereka adalah pendatang dan orang bebas, bukan budak, tetapi tidak memiliki hak penuh sebagai warga negara Palestina. Empat, pekerja upah, mereka tidak memiliki tanah hidup sebagai tenaga upahan. Pedagang, mereka adalah orang-orang asing yang datang untuk berdagang. 6, budak-budak, mereka bukan hanya orang Israel saja yang miskin, tetapi juga pendatang asing yang hidup sebagai tawanan perang. Perbudakan adalah salah satu kebiasaan cara hidup pada masa PL. Nah, referensinya itu, coba lihat di perbudakan. Berarti kita masuk ke perbudakan. Buka itu diktat ke belakang. Kita dapat perbudakan setelah buka 3 lembar. Ya, ikuti ya. Poin 5, perjanjian lama sebagaimana juga Rasul Paulus sering dikecam karena membiarkan perbudakan. Dalam dunia kuno pada zaman perjanjian lama, perbudakan adalah bagian integral dari kehidupan sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga sulit membayangkan masyarakat tanpa perbudakan itu, atau bagaimana Israel dapat menghapuskannya secara efektif. Namun demikian, ada 2 hal yang dapat dicatat. Nah, ini beberapa kalimat sampai titik ini ada menyinggung masalah perjanjian lama sebagaimana juga Rasul Paulus yang sering dikecam. Nah, itu dalam Alkitab itu, Anda kalau mau tahu itu Anda baca kitab Filemon saja. Nah, nanti Anda dapat konteks itu tentang perbudakan, bagaimana Paulus mengharapkan dia dibebaskan budak daripada Filemon. Nah, pertama, saya lanjut. Perbudakan dalam masyarakat yang relatif kecil seperti Israel sangat berbeda dengan perbudakan dalam peradaban yang besar seperti kekaisaran-kekaisaran Timur Tengah kuno. Sezamannya, khususnya kekaisaran-kekaisaran Yunani dan Romawi. Kemudian di sana pasar-pasar budak penuh dengan tawanan perang dan orang-orang buangan. Para budak diperlakukan sebagai mesin kerja tanpa perikemanusiaan. Tapi dalam masyarakat Israel yang bertani dan berternak, budak biasanya melayani dan tinggal dalam suatu rumah tangga. Tenaganya melengkapi tetapi tidak menggantikan tenaga anggota-anggota rumah tangga yang bebas. Dengan kata lain, tenaga kerja budak tidak melepaskan orang Israel yang bebas dari kerja fisik. Seperti dalam masyarakat Yunani kuno, sepanjang mereka diperlakukan secara manusiawi, seperti yang dituntut oleh hukum, perbudakan itu dapat dikatakan tidak begitu berbeda dengan berbagai jenis pekerjaan upahan. Dan seperti yang kita akan lihat di bawah, budak-budak mempunyai lebih banyak hak dan perlindungan hukum di Israel daripada di masyarakat lain sezamannya. Sungguh budak-budak menikmati lebih banyak jaminan hukum dan ekonomi daripada orang-orang yang bebas tetapi tidak mempunyai tanah, para pekerja sewaan dan tukang sewaan. Kedua, perbudakan dalam perjanjian lama tidak dibiarkan tanpa kritik. Beberapa segi pemikiran dan praktek perjanjian lama dalam bidang ini sebenarnya menetralkan perbudakan sebagai suatu lembaga dan menjadi benih penolakan yang radikal terhadap perbudakan dalam pandangan Kristen kemudian. Tentu saja segi-segi itu membuat Israel menjadi unik di dunia kuno dalam sikapnya terhadap perbudakan, suatu hal yang diakui secara bulat oleh para ahli Timur Tengah kuno. Ada 3 pokok yang perlu diperhatikan. Kemarin saya juga sudah jelaskan mengenai Timur Tengah kuno itu ya sedikit. Nanti saudara bisa Google cari sedikit apa yang dimaksud itu.
Nah, faktor pertama dan yang paling berpengaruh dalam pandangan teologis dan perlakukan hukum Israel terhadap perbudakan adalah sejarah Israel sendiri. Israel tidak pernah melupakan bahwa asal-usulnya ialah sekelompok rakyat miskin dari budak-budak yang dibebaskan. Hal ini memang luar biasa kalau tidak unik di antara cerita-cerita tentang asal-usul suatu bangsa, karena kebanyakan mitos etnis mengagungkan masa lalu nenek moyang bangsanya. Tetapi Israel melihat kembali perbudakan para leluhurnya selama 4 abad di negeri asing, yang semakin lama menjadi semakin menindas, tidak manusiawi dan tidak tertahankan ya. Pengalaman itu benar-benar mewarnai sikap mereka selanjutnya terhadap perbudakan. Pada satu pihak, orang Israel tidak diperbolehkan memperbudak atau memaksakan syarat-syarat kerja atas teman sebangsanya. Perbuatan itu tidak sesuai dengan kedudukan mereka sebagai saudara-saudara yang sama-sama ditebus Allah. Budak-budak Allah sendiri. Nah, ini dia punya ayat ya. Kita bisa bandingkan di Imamat dan seterusnya. Pada pihak lain, perlakuan Israel terhadap orang asing dalam masyarakatnya, baik sebagai orang merdeka yang menjadi pekerja sewaan tanpa memiliki tanah ataupun budak belian, harus ditandai dengan belas kasihan, mengingat perbudakan di Mesir yang tidak mengenal belas kasihan. Prinsip ini sangat jelas dalam hukum Perjanjian Lama yang tertua, yaitu Kitab Perjanjian dalam Keluaran 21-23. Orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Nah, sampai sedemikian jauh ini, mungkin saya ingin tahu, kalian ngerti nggak maksudnya ini? Ada yang mau bertanya? Halo? Bisa tolong berikan contoh perbudakan pada zaman globalisasi ini, Pak? Karena kan banyak teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana salah satu contoh yang bisa dijelaskan oleh Bapak kepada kami terkait pembahasan perbudakan ini, Pak? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Anda, lawannya daripada diktat yang kita jelaskan ini, gitu ya? Iya, Pak. Karena mau tahu perbudakan di zaman sekarang ini kan? Iya, betul. Nah, saya nggak perlu terlalu banyak penjelasan. Singkat padat jelas. Yaitu kalian dibudakin sama HP itu kan. Kalau tidak ada HP, rasanya mati. Itu perbudakan teknologi. Nah, oleh sebab itu kita harus mempunyai hikmat. Segala hal yang diizinkan Allah hadir di muka bumi ini kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau punya HP, canggih atau tidak canggih, pakai untuk mendukung pelayananmu. Nama Tuhan dimuliakan. Bukan kalian membaur dengan segala macam janji-janji yang ada di dalam itu. Iya kan? Tidak perlu dibahas lagi. Itu salah satu perbudakan dari sebutir cuplikan yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi di dalam konteks diktat ini, tentu dia mau menjelaskan tentang, walaupun ada perbudakan yang ada di dalam konteks PL, khususnya dalam bangsa Israel, itu mempunyai harkat yang lebih khusus dan unik dibanding perbudakan di bangsa-bangsa kafir yang lain. Artinya, harga diri atau harkat manusia itu masih tetap dipertahankan. Ini inti daripada penjelasan budak di diktat yang kita pelajari ini. Makanya Musa itu sekalipun dia sudah menjadi anak raja yang paling kaya di dalam peradaban saat itu, dia melihat bangsanya dihukum oleh tentara Mesir, dia tergerak untuk membunuh itu tentara Mesir itu kan. Ngikuti kan cerita itu? Ya, sehingga dia kabur. Meninggalkan itu status sebagai anaknya putri Raja Firaun kan begitu ya. Nah, lebih dalam lagi mengapa dia mampu lakukan itu? Nah, pertanyaannya, Musa mengapa sampai mau
Dia tahu kalau dia bunuh itu tentara Mesir yang memperhatikan para budak Israel yang diperbudak di Mesir itu, dia pasti akan dibunuh. Tapi mengapa dia lakukan? Diktat tadi sudah menjelaskan. Waktu dia mau dibuang, dia itu kurang lebih masih kecil kan? Masih kecil, dia dibuang itu. Supaya dia tidak dibunuh kan, Musa itu. Dikasih itu, dia punya perahu secukup dia itu. Campur tumbuhan apa itu yang membuat dia bisa tidak tenggelam. Tapi di balik itu, tumbuhan itu yang dicampur oleh itu, keranjang itu buaya tidak suka itu. Makanya dicampur sama itu, palk apa itu istilahnya, ya. Mereka punya hikmat tinggi itu. Ibunya Musa itu dari kecil menjalankan apa yang kita dengar pelajari ini. Jadi walaupun Musa itu masih kecil, dia sudah punya benih firman yang diceritakan pagi, siang, sore, malam. Sampai tiba pada saat dia harus dibuang, walaupun ditemuin oleh putri Firaun dan kemudian dibesarkan sampai dia sudah besar, tapi begitu dia melihat bangsanya diperbudak, dia mengambil keputusan untuk lebih baik tinggalkan istana yang mewah itu. Kan begitu ya. Jadi Musa itu juga buronan daripada kerajaan Mesir pada saat itu Firaun. Karena dia kabur. Itu mengenai budak pada zaman itu. Artinya budak itu mempunyai satu porsi tertentu yang ditetapkan oleh bangsa Israel. Makanya di antara bangsa Israel itu tidak boleh saling memperbudak gitu. Nah, kalau zaman sekarang di negara kita ini budak itu banyak sekali, banyak aspek yang bisa kita lihat ya. Kita harus bisa membedakan dalam hal ini bahwa sekalipun diikat dengan budaya atau adat istiadat tentang perbudakan, tetapi perbudakan itu mempunyai perlindungan yang kuat dari saat itu, dari keadaan pada saat itu. Nanti bisa lihat di Alkitab ya, saya titip baca Filemon, terus kemudian lihat waktu Musa membunuh itu tentara Mesir yang mukul budak Israel waktu zaman itu. Nah, itu bisa lihat, dan ada banyak lagi budak. Kalau mau lihat ceritanya Yusuf itu, ya kan? Yusuf itu dijual dengan harga yang tinggi, bukan berarti dia sendiri dijual dengan harga tinggi. Dia dijejerkan dengan segala macam budak, dan dia budak yang paling memiliki kriteria yang paling tinggi. Ganteng dan segala-segala ada pada dirinya. Nah, itu menandakan bahwa adat istiadat yang melindungi para perbudakan itu di Israel mempunyai keunikan yang khusus. Nah, saya pikir bisa ada satu jawaban yang gambarannya buat kita-kita. Saya lanjut saja ya. Nah, kemudian kedua, sikap yang lahir dari sejarah itu diterjemahkan ke dalam perundang-undangan khusus yang memberikan budak-budak di Israel kedudukan, hak, perlindungan yang tidak terdapat pada bangsa-bangsa lain. Budak-budak pun diikut sertakan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Mereka dapat disunat dan ikut ambil bagian dalam perjamuan Paskah, ya, dalam Keluaran 12 ayat 44. Mereka boleh mengikuti perayaan-perayaan besar, Ulangan 16 ayat 11 sampai 14, khususnya ayat 12, penekanannya ada pada situ. Mengingat tugas mereka, mungkin yang paling bermanfaat adalah perintah yang memberi kesempatan bagi budak-budak, laki-laki dan perempuan untuk ikut beristirahat pada hari Sabat. Nah, ini salah satu prioritas khusus. Nah, predikat budak pada hari Sabat mereka juga memiliki hak yang sama. Keluaran 20 ayat 10.
Bahkan dalam Keluaran 23 ayat 12 dikatakan bahwa perintah itu memang diperuntukkan bagi para budak dan binatang yang bekerja. Artinya, jadi mereka harus istirahat. Tidak hanya di dalam bidang sosiokultis, budak-budak juga mendapat perlindungan dalam hukum perdata. Ada 2 buah hukum dari kitab perjanjian. Di dalam Keluaran 21 ayat 20 sampai 21, dan 26 sampai 27 yang berkenaan dengan perlakukan seorang majikan atas budak-budak sendiri. Nah, itu bisa juga dipelajari, dibaca ya. Dalam perundang-undang yang lain ada banyak hukum mengenai pemukulan atau pembunuhan atas budak-budak orang lain, tetapi tidak ada hukum mengenai budak sendiri. Dalam hukum Israel, kalau seorang majikan memukul seorang budak sehingga mati, maka budak itu harus dibalaskan. Demikianlah makna harfiah kata kerja yang dipakai di sini. Dalam konteks lain, kata itu berarti pihak yang bersalah akan dibunuh oleh keluarga korban. Nah, ini jelas sekali kelihatan ya. Meskipun beberapa penafsir ragu-ragu menerimanya, arti yang wajar dari hukum itu adalah bahwa majikan yang membunuh budaknya harus dihukum mati oleh masyarakat atas nama budak itu, yang tidak mempunyai keluarga untuk membalasnya. Jadi seandainya saya jadi budak, saya tidak punya keluarga, terus saya dihukum mati oleh majikan, maka masyarakat pada saat itu membalas kepada majikan saya. Kurang lebih begitu ya. Hukum yang berikut melindungi seorang budak dari kecelakaan tubuh. Jika dilukai oleh tuan, ia harus dibebaskan. Itu kata Gigi memperlihatkan bahwa luka yang dimaksud bukan hanya luka yang mengurangi kemampuan budak untuk bekerja. Di situ ada keprihatinan yang mendalam atas kemanusiaan budak itu. Perlu dicamkan bahwa peraturan ini adalah hukum perdata, bukan seruan untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian, seorang budak dapat naik banding kepada peradilan para tua-tua melawan majikannya sendiri. Hal ini juga menjadi hak yang unik. Kelihatannya Ayub menunjukkan pada peraturan ini ketika ia menyatakan tidak pernah berbuat tidak adil terhadap budak-budaknya ketika mereka berperkara dengannya. Nah, Ayub 31 ayat 13. Nah, ini jelas sekali ya. Ayub menjalankan aturan-aturan itu. Setelah melayani selama 6 tahun, seorang budak diberi kesempatan untuk bebas pada tahun ke-7 karena ia tetap tidak memiliki tanah. Sangat mungkin kemerdekaan itu hanya berarti dapat berganti majikan dalam Ulangan 15 ayat 13-14. Hukum asli itu diperluas dengan pemberian yang melimpah, yakni suatu bentuk tunjangan pengangguran pada zaman itu. Perbudakan tidak harus bersifat menindas. Ya. Hal ini tampak dari hukum Taurat yang menggadaikan seorang budak sering lebih suka tinggal dalam rumah tangga tuannya daripada kebebasan. Artinya budak itu kalau sudah merasa aman di satu keluarga majikan misalkan di mana ditempatkan, dia bisa-bisa sampai tidak mau menikmati kebebasannya sebagai budak. Nah, ini karena harkat daripada budak pada konteks zaman itu bernilai ya. Nah, namun yang paling unik dan mengagumkan ialah hukum tentang suaka yang terdapat dalam Ulangan 23 ayat 15 dan 16. Nah, satu orang baca coba itu. 23 ayat 15, janganlah engkau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau yang boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Ya, itu jelas sekali tuh. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu.
sama-sama engkau. Ya, boleh dibaca terus itu, nanti akan kelihatan konteks daripada pelajaran yang dimaksud. Ya, Ulangan 15 ayat 13 dan 14 juga menjelaskan tentang hukum. Nah, namun yang paling unik itu tadi 23 ayat 15 dan 16. Jadi itu juga menjelaskan tentang cerita itu ada di Filemon itu. Budaknya Filemon, dia lari pergi ke Paulus, nah, lantas kemudian Paulus memberikan surat. Nah, itu bisa dibaca lah, itu kitab Filemon pendek, tapi saya pikir sangat menarik ceritanya itu. Nah, saya lanjut, dalam masyarakat lain pada waktu itu budak yang melarikan diri dihukum keras dan siapa saja yang membantunya juga dihukum. Tetapi hukum Israel tidak hanya memberikan kebebasan, bahkan memerintah agar ia dilindungi. Nah, ini berbicara tentang perbedaan budak pada zaman itu dibandingkan dengan budak bangsa Israel. Nah, luar biasa sekali, satu-satunya masyarakat Timur Tengah kuno yang hukumnya melindungi budak yang melarikan diri adalah masyarakat yang berasal dari kelompok budak-budak yang melarikan diri dari Mesir. Israel telah mengalami Allah sebagai Allah yang bersimpati kepada budak-budak yang melarikan diri. Memang tidak ada orang satupun di muka bumi ini bisa menghayati dan betul-betul mengerti akan suatu peran budak jikalau dia sendiri tidak pernah mengalami jadi budak, gitu ya. Di antara kita itu, dimanapun kita bersosialisasi, misalkan di penjara ini ya, kalau kita tidak bisa merasakan bagaimana rasa daripada orang lain punya penderitaan tuh kita pasti seenak-enaknya aja dalam bertindak tanduk, berbicara dan lain-lain. Tapi kalau kita sama rasa itu ada satu persekutuan yang membuat derajatnya itu sama gitu. Saya juga pernah ditahan, saudara. Saudara jangan berpikir salah. Saya waktu SMA itu saya balap liar, lantas kemudian peristiwa yang terjadi di Makassar. Saya ditangkap sama komandan polisi, kebetulan dia lagi lewat di balapan liar itu, dia pakai pistol todong kepala saya. Dia todong dari mobilnya, saya di sampingnya, saya lari. Akhirnya saya ditangkap, diborgol, masukin penjara. Walaupun 3 hari, tapi saya rasa kayak di neraka. Karena saya tidak pernah memikirkan hal itu akan terjadi. Saya pikir kalau polisi-polisi biasa pakai motor besar kejar saya, pasti begitu saya masuk pagar rumah saya, dia tidak berani tangkap. Karena orang tua saya cukup dikenal pada saat itu. Tapi ternyata satu waktu Tuhan izinkan yang ketemu saya itu Kapoldanya. Kemudian saya dibawa masuk 3 hari. Di penjara polisi itu. Ternyata setelah keluar itu saya baru tahu, itu bapak saya sendiri yang suruh itu, tangkap saja. Tapi terlepas daripada konteks itu, ya saya merasa waduh sangat setengah mati saat itu ya. Tapi yang lucunya 1-2 hari saya bisa menyesuaikan diri, hari ketiga itu saya ada merasakan rasa sepenanggung jawab, rasa sederajat dengan yang lain-lainnya, karena kita sama-sama ditahan. Itu salah satu flashback aja yang saya mau sampaikan. Kita lanjut. Dari lapas perempuan mau bertanya, Pak. Ya, berdiri cepat, tanya. Sangat tertarik soal perbudakan ini. Bapak Toraja. Kalau di Toraja itu ada perbudakan, Pak. Pertanyaannya, paling nggak enaknya, perbudakan di Toraja itu turun-temurun. Nggak ada batasnya, dan dia nggak bisa lari. Kayak di Mesir kuno dia bisa lari ke Israel. Kalau di Toraja nggak ada larinya, nggak bisa lari. Sehingga saya melihat konteks tentang perbudakan di Toraja itu, gimana ya pandangan tentang Kristen, sementara di Toraja itu kan mayoritas Kristen, tetapi perbudakan itu tidak bisa dihapus, Pak. Saya sudah tangkap pertanyaannya ya. Jadi sebelum saya jawab, tolong renungkan baik-baik ini ya. Pertanyaan ini mengharapkan ada jalan keluar agar supaya perempuan di sana bisa berubahlah daripada adat istiadat
yang membuat wanita itu seolah-olah bisa dikategorikan dengan kata perbudakan tadi. Begitu kan maksudnya? Jawabnya satu, kalian semua, khususnya yang orang Toraja, harus rajin menginjili. Harus rajin menginjili. Kalau yang menginjili di daerah itu kurang, bagaimana bisa ada perubahan ya? Jadi kita harus rajin menginjili supaya budaya yang ada di dalam Alkitab itu yang diperkenan oleh Allah dalam konteks budaya Israel itu bisa dijalankan di daerah-daerah yang begitu kental dia punya adat istiadat. Memang kalau berbicara tentang ini, kita harus mengikuti firman Tuhan dan adat istiadat itu harus ada di bawah firman Tuhan. Jadi budaya tetap dijalani, tetapi budaya itu jangan menabrak apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu kita perlu hikmat kan untuk mengerti itu. Mana bisa kita tahu bahwa ini sesuai firman Tuhan atau ini sudah menabrak apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam konteks budaya yang harus dijalankan jika kita tidak mengerti firman Tuhan dengan baik. Terutama tentang janji-janji hukum-hukum yang ada dijelaskan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau jawaban secara makro dan mengena itu di Toraja harus banyak penginjilan. Penginjilan yang sifatnya kontekstual. Coba kita kembali lagi di presuposisi. Dengar baik ya. Suatu peranggapan yang menjadi prinsip dasar dalam kita mempelajari sesuatu, umumnya orang menyebut ini dengan istilah lain seperti asumsi atau hipotesis. Jadi kita mesti memiliki asumsi atau hipotesis di dalam budaya Toraja sana sebagai orang percaya yang telah dilahirbarukan, tetapi peranggapan ini bukan sembarangan peranggapan, namun hasil dari suatu studi yang holistik, komprehensif, dan integrated dari Alkitab. Jadi tentu harus mengerti tentang firman Tuhan, apa yang dimaksud dalam konteks budaya. Baru kita bisa memberikan perubahan, efek perubahan di daerah kita. Nah itu satu jawaban yang perlu kita sampaikan. Kalau saya lihat Toraja hampir sama di Batak ya. Cuma kalau di Batak sudah mulai kelihatan bisa reduce. Tapi kalau masih di pelosok daerahnya itu Kristen, tapi dia punya gambaran itu budayanya yang kental. Mungkin demikian jawabannya Mbak. Ada pertanyaan lagi? Ada Pak? Ya. Silakan. Masalah perbudakan Pak. Kisah Lea dengan Rahel. Saat itu kan Rahel lama tidak mempunyai anak. Lea yang lebih dulu mempunyai anak. Dan akhirnya dia cemburu kepada Lea. Nah terus dia memiliki budak namanya Bilha. Dan Bilha melahirkan anak namanya Dan dan Naftali. Nah apakah anaknya Bilha ini menjadi anaknya Rahel juga Pak? Jadi kalau kita lihat di dalam konteks budaya pada saat itu yang berkaitan dengan harkat perbudakan, artinya anak Lea, anak Rahel, itu tentu juga disayangi oleh Rahel, anaknya si Lea. Lea pun juga sayang sama anak Rahel. Kalau Anda baca benar-benar itu cerita ya, di Alkitab tentang hal ini, pasal 29, 31, itu konteks mereka kelihatan permusuhan, bukan mengasalah tentang hubungan antara anak daripada ibu yang istri lain, bukan. Tetapi bagaimana caranya malam ini si Yakub tidur sama Lea, besok malam sama Rahel, sudah ditetapkan dia punya hari itu, kalau Anda gali baik-baik firman itu. Tetapi kok Rahel lihat ini Lea melahirkan terus, saya tidak. Maka dalam cerita ini paling cocok konteksnya, yaitu budaya kita lihat di sini. Nah budaya itu letaknya di mana? Buadudaim.
buah dudaim itu yang dipercaya oleh Rahel bahwa Lea mengkonsumsi buah itu, maka anaknya pasti banyak. Nah, ini budaya. Padahal di dalam firman Tuhan, Lea sama Rahel itu juga harus mengetahui bahwa Allah yang menutup rahim, Allah yang membuka rahim. Konteks mandul itu adalah Allah yang menutup kandungan, Allah yang membuka kandungan. Bukan buah dudaim yang membuka kandungan. Nah, tapi karena didorong dengan rasa mau berkompetisi sama Lea, oleh sebab tiap malam sama-sama punya jatah sama, ya Lea Senin, Selasa, Rahel, begitu terus, tapi kok Lea banyak anaknya. Sehingga satu saat Rahel itu memperhatikan betul-betul tindak tanduk daripada Lea itu. Mereka berkompetisi, akhirnya rasa tidak mau dikalah, akhirnya tanpa disadari mereka juga libatkan mereka punya budak, Silva sama Bilha itu. Mereka berkompetisi hanya untuk pingin memiliki anak. Kalau kau dapat satu, saya satu dong. Kalau kau lahir dua, saya dua. Begitu. Itu dia punya key point. Tapi bukan pada kalau anaknya Lea, maka anaknya Rahel, Lea benci. Nggak ada di dalam konteks Alkitab seperti itu. Nah, yang ada, yaitu mengenai budaya dengan ajaran Allah. Bahwa semua itu, ya saya tarik lagi preposisi ya, saya preposisi itu yang penting ya, bahwa suatu pernyataan untuk menyatakan suatu pengetahuan atau pandangan akan kebenaran harus menggunakan dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan suatu pernyataan akan suatu kebenaran, baru benar-benar dapat dipercaya dan terbukti kebenarannya secara absolut bila yang menyatakan itu adalah bersumber dari Allah. Jadi Allah sudah mengatakan, kalau masalah kandungan, saya yang menutup, saya yang membuka. Tetapi Rahel begitu panik, sampai sudah lupa itu aturan daripada perintah Allah yang absolut itu. Sehingga dia melihat itu anaknya Ruben menemui buah dudaim, terus dia kasih ke mamanya, Rahel langsung bilang, oh buah ini yang bikin si Lea punya anak banyak ini. Maka dia bilang sama Lea, kasih dulu itu buah buat saya. Biar malam ini saya tidak tidur, sama kau saja lagi Lea, malam ini. Gara-gara buah dudaim. Dari mana dia dapat persepsi gambaran itu? Dari budaya. Jadi jawabannya tadi, pertanyaan itu, orang tua dua ini mempunyai satu katakanlah bermain perasaan hanya karena kalau kau dapat satu, saya satu. Tapi terhadap anaknya masing-masing tidak ada rasa bahwa ini anak saya, itu anakmu, saya tidak suka, saya benci, nggak ada itu. Kan bisa dilihat waktu Sarah juga. Sarah itu bisa menerima si Hagar. Bahkan mereka bisa berdiskusi. Ya, kau harus mengaku bahwa itu bukan anakmu, itu anak saya. Tapi kau punya kewajiban menyusui. Itu kalau tidak punya relasi yang baik, tidak mungkin bisa. Ya, jadi tidak ada itu. Anak Lea, anak Rahel saya benci. Rahel, anak Lea saya benci. Tidak ada budaya itu di saat itu. Tetapi di dalam konteks berbicara tentang Yakub, Rahel, dan Lea, ada penjelasan tentang budaya. Si Rahel ini berubah iman percayanya kepada konteks budaya. Yaitu kalau banyak mengkonsumsi dudaim, anak bisa brojol banyak. Sudah meninggalkan ajaran Alkitab. Di mana Allah mengatakan, kandunganmu saya tutup. Kapan saya pingin buka, saya buka. Harusnya tidak perlu dia terpengaruh dengan dudaim. Saya pikir ini jelas ya. Sangat jelas, Pak. Ada lagi? Atau sudah 3:30? Ya, sudah 3:30, Pak. Nanti, kalau saya tidak ngomong nanti dibilang saya lupa. Padahal saya sengaja mau lupa itu. Sudah 3:30, Pak. Ya, saya minta Ibu tutup dalam doa. Silakan.
semoga apa yang Tuhan memberkati dosen dan semua. Amin, amin. Ya, terima kasih Pak dosen untuk mata kuliah hari ini. Iya, sama-sama. Salam hormat buat semua. Nanti laporan kasih, jangan lupa ya. Baik Pak, kirim Pak untuk absensi hari ini. Iya, ya. Terima kasih. Selamat. Tuhan berkati. Ya, terima kasih.